Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba untuk melanjutkan pembelajaran kita, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah server virtual di AWS Cloud ini ya. Pertama, kita pilih semua layanan dulu, kemudian akan tampil semua layanan yang tersedia di AWS ini. Kita pilih EC2 atau EC2 yang dia adalah singkatan dari EC2 atau Elastic Cloud Computing. Di sini teman-teman akan dihadapkan ke beberapa menu, diantaranya dashboard. Di sini kita bisa lihat status kita, di mana instansi yang sedang berjalan ini saya punya satu, artinya sedang running. Kemudian instan atau yang semua statusnya ini ada tiga, artinya dua diantaranya mati dan satu diantaranya berjalan. Untuk membuat instan kita pilih ke instance ini. Istilah instan ini sering bisa kita juga sebut sebagai virtual mesin ya. Nah, ini ada satu yang berjalan, kita coba matikan. Jadi kawan-kawan pastikan ketika tidak digunakan, instan itu harus dimatikan atau mungkin dihapus. Kalau untuk menghapus, opsinya itu sama seperti tadi, coba kita klik checklist, kemudian di sini ada akhiri instant. Perbedaannya apa antara hentikan dengan akhiri ya? Kalau hentikan, kita itu hanya menyewa harddisknya saja, karena bagaimanapun walau komputernya itu mati atau virtual mesinnya mati, tetap kita menyewa harddisk untuk menyimpan data kita. Sementara untuk akhiri instant, kita sama saja dengan menghapus. Otomatis seluruh data kita yang ada di server tersebut akan mati ya, atau akan hilang. Untuk mematikan sebuah virtual mesin atau instance, kita cukup checklist, kemudian pilih status, kemudian pilih akhiri instant. Dia akan memakan proses beberapa lama untuk menghapus server kita. Di sini kita pilih reload untuk memastikan ini ada statusnya, di mana dua itu sedang dihapus, yang satu itu dihentikan atau dimatikan. Kita akan coba buat server baru dengan cara di paling ujung ini ada pilih luncurkan instance. Kemudian setelah ini kita akan diarahkan kepada 7 langkah wizard untuk membuat virtual machine kita. Yang pertama adalah memilih sistem operasi. Teman-teman di sini bisa memilih banyak sekali sistem operasi yang bisa teman-teman pilih di sini. Contohnya jika kita mau pilih Debian, tinggal ketikkan saja Debian. Karena tidak ada di quick start, kita coba di marketplace. Nah, ini ada Debian 10, namun ini tidak gratis ya. Kita coba pilih yang gratis. Yang gratis itu, nah teman-teman checklist di sini free tier on only, terus nanti akan muncul. Untuk pembelajaran kedepannya kita pilih Ubuntu 20, kemudian select, pastikan kita memilih X86, kemudian select. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan tipe dari instance kita atau spesifikasinya. Untuk percobaan atau yang gratis itu ada T2 Micro ya. T2 Micro dengan spesifikasi CPU-nya 1 core, kemudian RAM-nya 1 GB, dan ini bisa nanti kita bisa rubah di tengah-tengah, misalkan komputernya sudah jadi, kemudian sudah dipasang aplikasi tapi rasanya performanya kurang gitu ya. Nah, kita bisa rubah karena bentuknya elastik, makanya namanya juga elastik. Dan kalau kita lihat CPU yang paling besar itu CPU yang paling tinggi spesifikasinya dia ada 128 core ya, dan RAM-nya itu 3904. Untuk pembelajaran pastikan teman-teman memilih yang free agar tidak terlalu memakan kredit teman-teman. Kita pilih next. Oh, sorry, previous, saya salah. Previous
Reviews lagi. Tadi kan tadi itu baru sampai instance ini, kita pilih T2 micro atau T2 micro, kemudian pilih next. Tadi saya mengklik ini, next, configure instant detail. Ini jangan rubah apapun di sini. Nanti kita akan mempelajari tentang configure detail. Misalkan kita mau menambahkan script-script untuk otomasi, bisa di sini. Kita klik lanjutkan untuk menambah storage atau memori. Biasa kita isi 8 saja, 8 GB saja. Kemudian di sini ada tipenya, itu ada SSD general purpose. Nah, pilih SSD. Kalau mau teman-teman mau coba dengan hard disk standar atau yang menggunakan magnetik, silahkan pilih ini. Tapi disarankan menggunakan SSD karena terkait dengan kecepatan yang jauh lebih optimal. Kemudian di paling ujung di sini ada pilihan untuk enkripsi. Jika dikosongkan, ini akan jadi si sistem ini tidak akan membuat enkripsi pada file-file kita gitu. Nah, kalau kita setting di sini AWS atau EBS, di sini semua data-data kita akan dienkripsi. Tentu akan bayar lagi ya, dan membutuhkan resource yang cukup tinggi untuk enkripsi. Kita pilih tidak dienkripsi saja. Kemudian di sini langkah kelima ada tags ya. Kita bisa tambahkan keterangan-keterangan, contohnya untuk sistem operasi. Di sini kita pilih Ubuntu. Ini fungsinya jika kita sudah memiliki banyak virtual machine, terus kita bingung ini kok yang mana sih gitu. Nah, kita bisa lihat tag di sini. Contohnya service, kita pilih Apache 2 misalkan. Kemudian tambah versi OS. Di sini teman-teman bebas mengetikkan apapun karena tidak akan berpengaruh kepada sistem. Ini contoh settingan yang suka saya setting. Kemudian lanjut. Nah, ini paling penting adalah konfigurasi keamanan. Secara default atau secara bawaan si AWS ini akan menutup semua port yang ada di virtual machine kita. Jadi service-service yang misalnya kita mau pakai, nah itu harus kita buka dulu. Secara default hanya satu port yang dibuka, yaitu port 22, karena untuk keperluan remote ya. Contoh, saya akan menambahkan port 80, maka kita tambahkan. Kemudian tipenya port 80 itu kan HTTP, kita pilih HTTP. Kemudian source-nya ini kita pilih anywhere. Anywhere artinya semua orang di dunia bisa melakukan akses ke port 80 di server yang kita buat gitu. Nah, kalau kita mau biar server ini bisa di-ping untuk pengecekan, pilih all ICMP IP dari versi 4. Ininya juga di anywhere. Nah, kalau teman-teman mau daripada hanya membuka port 80, mending kita coba buka semua ya. Kalau mau dibuka semuanya, pilih di sini all TCP, kemudian UDP-nya juga kita izinkan anywhere, kemudian anywhere. Artinya ini semua port dibuka dari 0 sampai ke 65.000 semuanya dibuka. Ketika TCP dan UDP sudah dibuka, maka yang HTTP ini tidak usah kita pasang, kita close. Nah, kemudian di sini ada security group name. Kalau kita kasih nama settingan ini, kita beri nama settingan ini, tujuannya apa? Tujuannya agar lain kali jika kita membutuhkan settingan yang sama, kita tinggal pilih settingan keamanan yang ini. Contoh, saya kasih nama open all, deskripsinya saya kasih semua port dibuka misalkan. Kemudian jika sudah yakin, pilih review and launch. Di sini akan ada peringatan, yaitu tentang security group, di mana kita membuka semua port, dan ini sebetulnya tidak direkomendasikan. Seharusnya port yang dibuka itu hanya port yang digunakan saja. Ini ada settingan, kita mereview yang sudah kita buat. Jika
ada kekeliruan tinggal pilih edit saja di sini. Jika teman-teman udah yakin pilih launch. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa membuat sebuah kunci untuk akses ya. Bisa kita menggunakan kunci yang sudah pernah kita buat atau kita buat yang baru gitu. Atau kita memproses tanpa menggunakan key, tanpa menggunakan kunci. Nanti akan dipinta user sama password. Disarankan menggunakan kunci ya. Kita coba buat kunci yang baru. Kunci yang baru kita beri nama misalkan kunci server TKJ misalkan. Kemudian kita download dan si kunci ini gak boleh hilang. Jadi si kunci ini gak boleh hilang, karena kalau kuncinya ini hilang maka komputer kita atau si server kita tidak akan bisa di akses gitu ya. Nah, ini misalkan saya simpennya di my dokumen, kita buat folder baru, kunci server TKJ gitu. Kita buka folder baru, kemudian save. Oke, jika sudah, kita akan mendapatkan sebuah file dengan ekstensi .pem, kemudian pilih lanjutkan. Dia akan meminta beberapa waktu untuk dibuatkan. Jadi pada AWS kita tidak usah membuat atau melakukan instalasi, karena semua instalasinya dilakukan oleh server secara otomatis. Nah, ini yang server kita yang baru. Ini 3 server saya yang sebelumnya sudah statusnya sudah mati. Kalau kita mau kasih nama bisa di sini, kasih nama server TKJ misalkan seperti itu. Server TKJ misalkan. Simpan. Nah, jika checklist ini artinya sudah running ya. Ini sudah running, sudah siap kita gunakan. Di bawahnya kalau kita checklist ada rincian. Di sini ada alamat IP public dan ini ada alamat IP private ya. Dimana ini untuk keperluan internal, ini juga DNS internal. Kalau yang public karena kita aksesnya dari luar gitu, dari luar data center AWS, maka kita pakainya ini. Kita coba ping untuk mengecek koneksinya. Kita buka coba. Saya coba ping, kemudian saya tempelkan IP publicnya, enter. Nah, kemudian kita sudah dapat mengetahui bahwa server kita dalam keadaan menyala. Selain menggunakan IP, kita juga sudah diberikan domain di sini. Tinggal copy, kemudian ping, kita tempelkan, enter. Nah, ini sudah jalan. Sudah jalan ya, kita punya domain sendiri dan punya IP public sendiri. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan dengan proses remote. Kalau untuk proses remote kita minimal membutuhkan 2 hal, yaitu puttigen dan juga putty.exe. Keperluannya jadi minimal sebentar, tadi 3. Oh, ini kunci server TKJ. Jadi 3 hal ini yang kita butuhkan. Yang pertama kuncinya .pem, kemudian putty, kemudian puttigen. Puttigen ini untuk merubah dari .pem menjadi .ppk atau membuat pem ini menjadi public key. Coba kita double klik, kemudian pilih load, load, kemudian kita arahkan atau masukkan yang .pem tadi. Nah, ini kok nggak ada ya, padahal alamatnya di dokumen, kemudian kunci server TKJ nggak ada. Kita pilih all files, maka dia akan muncul. Pilih .pem, oke, kemudian kita pilih save private key-nya, kita yes, kemudian kasih nama kunci, misalkan kunci server TKJ privat. Nah, misalkan seperti ini aja, kita save.
Nah, maka akan muncul .ppk seperti ini. Putigennya kita tinggal close. Kemudian setelah di close, buka putih.exe-nya. Nah, di sini ada host atau IP address. Ini diisi dengan IP address dari server kita. Nah, server kita IP address-nya ini 54225, tinggal kita copy saja. Kemudian kita buka lagi ke sini. Klik kanan, tempelkan menggunakan port 22 secara default. Kemudian kita masukkan si private key-nya tadi. Kita pilih SSH, kemudian out, browse, arahkan ke lokasi di mana tadi kita menyimpan .ppk-nya. Nah, ini kan oke. Jika oke, kita pilih open. Oh ya, dan sebelum di open, teman-teman mungkin bisa menyimpan settingannya biar nggak bolak-balik gitu ya. Misalkan kita buat di sini remote server TKJ. Jadi lain waktu kita coba save. Jadi lain waktu teman-teman tinggal klik ini aja, maka settingannya akan otomatis disimpan, mengambil settingan yang baru saja kita simpan. Oke. Nah, kita pilih yes, ada peringatan keamanan. Di sini kita masukkan username-nya Ubuntu, karena secara bawaan si server Ubuntu ini username-nya adalah Ubuntu. Nah, sampai saat ini komputer kita sudah jalan atau server kita sudah jalan. Contohnya, nah, contoh kita akses ya IP versi 4-nya atau domainnya saja. Kita pastikan tempelkan di browser. Nah, ini tidak akan terjadi apa-apa ya, karena kita belum install sesuatu. Kita coba untuk menginstal sesuatu. Contoh sudo apt install apache 2 apache 2 min-y. Setelah selesai, seharusnya dia sudah memiliki web server ya. Oke, instalasi sudah selesai. Coba kita reload. Nah, ini tampilannya sudah seperti yang kita inginkan ya. Nah, kita coba edit index.html-nya. Misal sudo nano. Oh, bukan. Kita sudo su, kemudian cd spasi slash. Oh, kita berpindah ke directory publiknya dulu, public.html, cd var www.html ls. Di sini akan ada sebuah file namanya index.html. Yang tampilan ini kita coba hapus dulu dengan mengetikkan rm index.html. Nah, ini udah bersih ya, ini tidak ada apa-apa. Ketika di ls kita buat lagi nano index.html, enter. Misalkan selamat datang di server TKJ. Kita kasih tutup satu. Oh iya, harusnya di HTML. Kita, walaupun sebetulnya bisa saja tanpa tag HTML. Nah, teman-teman ketikkan seperti ini. Jika sudah, kita keluar dari text editor Nano dengan cara menekan CTRL kemudian X untuk exit ya, CTRL X, kemudian kita pilih Y, kemudian kita pilih Y lagi untuk menyimpan sesuai, harusnya enter ya, enter untuk menyimpan dengan nama index.html. Kemudian kita coba, nah, reload. Nah, ini selamat datang di server TKJ, artinya kita sudah punya web server dan kita juga sudah punya server virtual. Jangan lupa untuk mematikan virtual mesin kita apabila sudah tidak digunakan, karena jika ini terus jalan maka kredit kita akan terus-terusan tersedot ya, dimana teman-teman punya jatahnya itu $50. Oke, kalau sudah tinggal pilih akhiri instance. Akhiri. Oke.
Oh, kalau akhiri itu menghapus ya. Ini salah tadi, harusnya dihentikan. Harusnya pilih hentikan. Ini akhiri. Ya intinya seperti itu untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan berikutnya kita akan coba men-setting beberapa eh, fitur-fitur basic dari web server di AWS kita atau di virtual machine kita.